عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا علي وتوب علي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi al-mutamassikin bidinil Islam, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Jamaah salat Jumat, salat subuh dan kajian hikam Masjid An-Nahar Arisalah. Kita senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena khusus pagi hari ini dipertemukan lagi, ya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diikat dengan kajian hikam menjadi pertemuan yang penuh hikmah. Amin. Apa yang kita pelajari memang kadang-kadang belum tentu juga jadi amalan kita. Kadang-kadang ingin mengamalkan sesuatu, ya, banyak sekali yang menjadi halangan karena besarnya hawa nafsu dan besarnya samudra kehidupan yang menjadi penghalang bagi diri kita. Kadang-kadang tekad itu tinggi kalah dengan halangan dan rintangan. Dan itu adalah bukti bahwasanya hidayah itu milik Allah. Dalam hati itu kepengen sholat tahajud itu beribu-ribu rakaat. Apalagi dengar ulama-ulama, aulia-aulia Allah itu. Dan ketika lagi tekad tuh kayaknya ringan ya. Tapi pas merakteknya, nak bangunnya susah. Ya. Nak apa namanya tuh? Pengen negakkannya sulit. Kalaupun terjadi, untuk istiqomahnya berat. Seminggu ya jalan, mulai itu bebesek setan. Besok hari Minggu kita ada permintaan istri kadang-kadang. Besok kita ini yuk ke dusun, nah, ya, atau besok ada sesuatu, mulai itu mengganggu kita, masya Allah. Ya. Memang berat dan memang berat luar biasa. Maka minimal ya, kita tahu dulu ilmunya minimal gitu ya. minimal ya. Kenapa dengan tahunya ilmu tadi minimal? Istilah lagu dangdut, jatuh bangun aku mengejarmu. Siapa munya di situ? Jangan betinong. Munya di situ adalah Allah. Makanya ya,
Mak Pendi, ada seseorang bertanya kepada Habib Ali Jufri, bagaimana dengan nyanyian-nyanyian? Nyanyian-nyanyian itu, kalau seandainya ungkapan cinta itu kita bawanya kepada Allah, sebenarnya tak jadi masalah. Seperti tadi, jatuh bangun aku mengejarmu. Siapa munya di situ? Ya Allah. Cuma kalau jatuh bangun yang dikejar tadi bini tetangga, haram. Ya. Ayolah kita ngaji bab apa? Bab lagu sama bab musik. Memang ada niat. Di dalam kitab Ihya itu khusus babul istima' namanya, ya. Babul istima'. Kalau alat musik itu dikaji oleh ahli fikih babul bai', ya. Di dalam fasal permasalahan barang yang diperjualbelikan. Itu ada kajian khilaf. Bahkan ada kitab khusus yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar, cuma saya lupa Al-Haytami apa Al-Asqalani, itu namanya Al-Qina' khusus tentang musik. Nah ini kalau belum baca-baca kitab ini, jangan sok-sok dulu mengharamkan musik. Ini mohon maaf, ini kadang-kadang karena kita referensinya dikit, ya, akhirnya terlalu jumud, ya, Oke. Baik, balik kepada apa yang saya sampaikan tadi. Berat kita ini ingin apa? Beribadah. Ternyata ada jawabannya di sini dalam kitab Hikam. Ya. Apa kata beliau? Ini Hikam yang ke-13. Ya, hikmah yang ke-13. Dan ini panjang ini. Ya. Apa kata beliau? Kaifa yusyriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Terjemahannya begini. Bagaimana hati itu akan yusyriq? Apa yusyriq itu? Bercahaya. Bersinar. Memancar cahayanya. Suwarul akwan. Apa suwarul akwan? Sedangkan gambar-gambar alam semesta. Ini terjemahannya Pak ya. Terjemah kata-kata. Suwar itu gambar-gambar. Akwan ini ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Muntabi'atun. Apa muntabi'atun itu? Lengket, nempel, terjeplek fi mir'atihi. Apa mir'ah itu? Cermin, kaca. Ya. Jadi kita ini ke kanan, dunia isinya. Ke depan, dunia. Ke kiri, dunia. Lagi sujud isinya, dunia. Lagi takbir, dunia. Lagi salawat, dunia. Lagi wirid. Nah, bagaimana hati kita akan cahaya? Di setiap cermin kehidupan kita isinya apa? Dunia terus. Nah ini. Jadi kita kalau nanya, ya Allah ada apa berat tahajud? Ada apa berat salat duha ya Allah? Ada apa? Berat nian mulut ini bertasbih ya Allah. Berat nian ya Allah. Ya, menarik pandangan mata dari dosa. Kenapa? Karena tadi ternyata suwarul akwan, gambaran-gambaran dunia ini lengket nian dengan mata kita, lengket nian dengan hati kita, lengket nian dengan apa? Otak kita. Jadi jangan heran ketika kita hati kita kok tidak bisa memancarkan cahaya, menunjukkan jalan-jalan kebenaran, karena dunia lah terlalu apa? Nempel dengan kita. Contoh, cita-cita jadi lebih kaya itu lebih termotivasi dalam diri kita daripada cita-cita menjadi lebih takwa. Cita-cita kita untuk menjadi manusia yang populer, ya, lebih mendominasi dalam diri kita, ya, daripada cita-cita untuk lebih populer di pandangan makhluk-makhluk langit. Siapa makhluk langit itu? Malaikat. Ya. Kita ini lebih milih apa? Populer di pandangan makhluk dunia. Sehingga apa? Untuk lebih populer di pandangan makhluk dunia, langkahnya lebih apa? Lebih banyak dibuat. Ini contoh kecil lah.
Ya dah. Ustaz Tuhar tahu sadar kan kita ini bakal meninggal? Kita sadar tak kalau kehidupan meninggal itu jauh lebih lama daripada kehidupan sebelum meninggal? Kita ini sadar kan, bukan cuma Ustaz Tuhar, tahu bakal mati, tahu kehidupan sesudah mati, kehidupan sesudah hidup, ya. Kehidupan yang dibuka dengan kematian. Jadi kematian itu cuma pintu saja. Seperti seorang ibu melahirkan seorang anak. Dia itu mati dari rahim, hidup ke dalam dunia. Sama seperti kita mati. Mati itu cuma apa? Proses lahir ke alam barzah. Kalaulah melahirkan itu ibu yang merasakan sakit, bukan bayinya yang merasakan apa? Sakit. Maka kalau untuk proses mati ini yang merasakan sakit siapa? Diri kita. Itu aja bedanya. Ya. Bedanya itu aja. Maka berbicara tentang mati, kita ini sadar kalau mati itu bakal lebih apa? Lebih lama. Buktinya 80 tahun yang lalu ada moyang kita mati lebih lama daripada masa hidupnya. Hidupnya 50 meninggal. Nah ini meninggalnya apa? Meninggalnya 80. Di sini baik kita paham, tapi sayangnya ya, yang lebih banyak kita habiskan waktu dalam kehidupan kita ini lebih banyak dunianya atau untuk matinya. Padahal dunia itu Allah cuma bilang apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Padahal Allah cuma ngingeti, jangan lupa bagian kamu dari dunia. Cuma ayat itu, Wak Pendi, Allah minta sama kita untuk apa? Wala tansa. Seolah-olah apa? Allah itu husnuzon dengan kita. Walaupun kamu sibuk dengan akhirat, wala tansa, jangan lupa bagian daripada dunia. Apa bagian dunia ini? Ada banyak. Ya, badan kita. Makanya rata-rata isi daripada dunia ini sebenarnya kalau kita paham, nilai akhirat galau. Nilai akhirat galau. Contoh kata Allah, aku izinkan kamu laki-laki untuk menikmati indahnya wanita. Bahkan sampai 4, Wak Pendi. Tapi asal dengan nikah, niat. Ayolah lain, ini Pak Yul nih. Lah mulai curiga Wak Pendi, Pak Taufik. Nah, hati-hati, lah niat. Wah, aku baru lah ngejuk tanda-tanda saja. Ya Pak Yul lu. Nah, apalagi lah diamini oleh jamaah. Nah, nih asal dengan nih. Ya, yang aku bilang kemarin tuh ada marhalah-marhalanya, marhalah halal lah untuk direbut segala sesuatu dengan halal. Tapi jangan lupa ada marhalah yang berikutnya, di mana dunia itu jangan sampai apa? Melalaikan kita dari Allah. Ayat Allah lah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak-anak kita, ya, harta-harta kita, istri itu termasuk harta. Harta-harta kita ini apa? Melalaikan kita dari ingatan. Kenapa disebut harta-harta sama anak-anak? Ya, karena yang dituju siapa? Perempuan dan laki-laki. Kalau yang dituju laki-laki, pasti ada istri di situ. Karena yang dituju ayat ini adalah laki-laki dan perempuan, maka yang disebut apa? 2. Harta sama anak-anak. Nah, maka ini pertanyaan yang luar biasa. Dan ini pertanyaan dalam bentuk balaghah, Ustaz. Apa balaghah itu? Balaghah itu ada istilah khabariyah lafzon insya'iyah maknan. Ya, apa khabariyah itu? Susunannya susunan jumlah saja. Seolah-olah bertanya, bagaimana hati bisa bercahaya? Gitu loh. Ya. Contoh ayat Allah. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu bisa apa?
bisa kufur kepada Allah. Kaifa takfuruna bila wa kuntum ahya wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kok bisa kamu tidak galak nurut dengan Allah? Itu pertanyaan taubih sebenarnya, ngeledek. Contoh, adalah mungkin ustadz atau kiai yang berlaku dosa besar. Lalu ada Pak Taufik nanya, kok bisa ya ustadz melakukan itu? Pertanyaan ini bukan pertanyaan. Lalu dijawab pula oleh ustadz tadi, iya karena saya manusia. Nah, itu kan pertanyaan namanya. Padahal yang dimaksud oleh Pak Taufik itu bukan nanyo, meledek gitu. Itu namanya taubih, ngeledek gitu. Ya, kok bisa ya kamu tuh? Nah, itu pertanyaan. Ini sama. Ini dalam rangka apa? Satu, meledek diri kita, atau bisa jadi apa? Membangkitkan kesadaran kita, menyadarkan diri kita. Kaifa yusyriku qalbun, bagaimana hati ini akan bercahaya, sedangkan apa? Gambaran-gambaran dunia, gambaran-gambaran ciptaan akwan muntabi'atun fi mir'atin. Muntabi'ah tadi apa? Lengket, kalau bahasa lainnya tercetak di dalam apa? Di dalam pandangan kita. Ini secara ringkas terjemahan. Ya. Maka di situ suwarul akwan bukan cuma sekedar menjadi gambaran, tapi lebih parahnya apa? Tamathiluha, apa tamathil? Lah jadi berhala. Ya. Baik hissiyah ataupun maknawiyah. Apa hissiyah itu? Sesuatu hal yang bisa disentuh, dirasakan, itu namanya hissiyah. Kalau maknawiyah, sesuatu hal yang tidak bisa disentuh dengan apa? Panca indera, hanya bisa dirasakan. Maka kadang-kadang tidak sadar kita, Pak. Memang kita tidak nyembah rumah kita. Kita tidak nyembah mobil kita. Tidak nyembah harta-harta kita. Tapi takut kehilangannya, itu jadi sembahan kita. Sehingga apa? Takut kehilangan dunia jauh lebih melengket daripada kita, daripada kehilangan apa? Sholat. Daripada kehilangan Allah. Gitu. Segala macam untuk takut. Ya. Allah Akbar. Ini kadang-kadang kita ini melakukan kesalahan, tidak ngerti lain sebabnya apa? Karena sudah menjadi berhala bagi diri kita. Ya. Bagi diri kita sendiri. Contoh, kita kalau nak bersedekah, gangguannya berat kan? Tapi kalau nak beli untuk kita, itu tidak berat-beratnya. Contoh beli motor. Padahal sedekah itu 50.000 lah cukup. Beli motor, berapa juta yang terbaru kira-kira nih Pak Taufik? Motor kecil lah, motor kecil itu yang galak kamu punya, yang baru kamu beli itu. Kredit pacak, cash pacak. 20 itu yang standar ya. Nah, yang motor listrik yang kecil-kecil itu 7 juta. Ngeluarin duit 7 juta, tahan. Tapi ngeluarin duit 50.000, pas ngeluarin duit itu mikir nih, 50.000 apa yang 10.000? Ujungnya mikirnya yang 50.000 yang diambil 2.000. Ini gaya Pak Yul nih. Tapi untuk beli motor tadi, apalagi anak lah nangis. Ya, Ciperik. Sudah, kita temui siapa ini? Ini sudah menjadi tamathil, sesuatu yang apa? Ya bahasa sembah di sini bukan lain ya, maksudnya apa? Lebih menyerahkan diri, maksudnya begitu. Lebih menyerahkan nyawa kita, diri kita kepada urusan dunia. Bukan berarti tidak boleh beli sepeda itu. Gitu. Kadang-kadang ini kan perbandingannya baik, ya, perbandingannya saja. Maka hati-hati, hati kita ini tidak bisa bercahaya kalau lah kita tidak berupaya Ustaz Soekarno melepas diri dari apa tadi?
apa namanya? Sesuatu yang sudah menjadi apa? Muntabi'ah, yang lengket dalam diri kita. Yang lengket dari diri kita. Ya mohon maaf, jangankan ke masjid Pak Pendi. Wong ini nak bangkit dari bangun tidurnya untuk sholat. Bukan main tuh. Kenapa? Lah malah tidur daripada apa? Sholat. Apalagi imam apa? Muadzin ini lah bukan main. As-salatu khairum minan naum. Dinjuk suara indah dak bangun, mulai. As-salatu. Ngapa Ustaz tuan nengok Hasani? Aku dah ngomong Hasani dah. Ya. Tuh. Maka banyak anekdot wong azan jam 10 pagi. Allah, masyarakat ngamuk. Wah, sesat ini. Sesat ini. Ribut, demo ke masjid. Pas lah di demo apa? Lah di demo. Ngapa kamu azan jam 10? Iyo, aku azan jam 12, kamu datang. Aku azan jam 10, tak tahu datang kalau kamu nih. Yang sesat nih kamu. Waktu azan zuhur kamu tak datang, aku azan 10, kamu datang kalau. Jadi yang sesat siapa? Iya ya. Nah, ini buktinya kamu. Aku azan jam 10 datang kalau. Nah, dibuat anekdot seperti itu. Ya. Maka ada sebuah hadis Nabi, jangan heran adanya pemimpin yang zalim. Ya. Adanya apa? Penjajahan buat negeri kita. Supaya apa? Supaya kita ini mulai berpikir, apa yang membuat ini terjadi? Apa yang membuat apa? Segala hal ini berlaku. Bisa jadi, kenapa? Ketika kita sudah tidak peduli lagi dengan segala sesuatu yang pada negeri ini, Allah datangkan seseorang yang membuat kita apa? Balik peduli. Dengan apa? Dengan lingkungan diri kita. Maka jangan heran kalau tiba-tiba Allah datangkan penjajah buat diri kita. Kenapa? Semua sudah nafsi-nafsi. Pas didatangkan mulai berutuk sedunia. Berutuk satu negeri. Akhirnya apa? Yang tadinya tak galak mikir, muncul mulai mikir. Walaupun mikirnya di warung kopi. Ya. Tuh, yang tadinya tak galak berdoa, hai ya Allah, lepaskanlah kami dari kesulitan ini. Minimal. Tadinya tidak berbunyi. Tadinya tidak berbunyi itu mulut. Ya. Masya Allah. Ala kulli hadid. Jadi suarul akwan tadi apa? Sudah jadi apa? Tamathil. Tamathil itu tadi apa? Sesembahan. Sesuatu hal yang lebih kita pajangi. Sesuatu hal yang lebih kita perjuangkan. Jadi apa? Kita ini kalau untuk dunia sesembahannya ado-gado. Ado-gado. Contoh, nak masuk taman mini itu. Nah, ini lagi tersebut merek ini lagi. Nak masuk tempat apa? Hiburan-hiburan yang apa? Mahal tuh, Pak. Kalau dia lagi diajak cucung, wah, terkeluar itu. Masuk berapa? Bukan ini. Apa contoh tempat lain yang mahal tuh masuknya. Ya, sekali masuk sikok walk satu orang tuh dihitung sampai 50.000, 100 apa? 100 berapa? Ya, terkeluar itu. Tapi cobalah kalau seandainya Pak Yul, ayo ini kita ada tetangga yang baru melahirkan, ya, kekurangan dana, tidak metu tuh Pak Pendi. Lah nak mati tetangga tuh, nah. Tapi kalau untuk nengok apa? Nengok laut, nengok naik apa? Biang lala, terkeluar itu duit apa? Masya Allah. Kayak mohon maaf Pak Pendi. Fahmi masuk rumah sakit, habis kan ratusan juta, 500. Dalam berpikir, ya Allah, coba kalau untuk ini. Dem, lambat, ya Allah. Ini segajo ku keluari. Ah, makanya jangan heran. Sodakoh itu apa? Obat. Dawu mardaku bisodakoh.
Mungkin aku kemarin pelit nian sodako. Nah, disuruh metu kayaknya duit itu. Udah sengaja. Ini pernah terjadi. Apa yang dibaca diri saya sendiri. Aku jalan angkat uang aku dewe. Ya, Pak Soekarno. Jadi habis ceramah, dapatlah duit amplop dengan. Wah, cuman segini kali 10. Berapa nih? Mau yang aneh nih. Contoh lah 500 mas saya. Set, dapat 10. 10 kali jadwal dalam seminggu. Wah, ini mau juta dong. Habis berpikir mah itu, telepon bini, anak masuk rumah sakit. Lah, gitu. Ya Allah, tak boleh nih otak ini meleset dikit. Kapan lah masuk rumah sakit Pak Pendi? Habis kan itu tadi. Sewa kamarnya. Padahal anak tidak boleh lama di rumah sakit tuh. 2 hari wae. Mak mana 10 hari jauh gitu. Kenapa kita senantiasa berpikirnya tahu Pak? Dapatnya bukan apa? Keluar. Allah nak ngasih tunjuk sama kita. Hei manusia, hei Rahmat, hei Anam, hei Mangali Kodar, hei Erik, hei Pak Topik, hei Pak Yul. Apa yang kau dapat tuh selagi di dunia pasti keluar. Pasti keluar. Satu, keluar dengan pilihanmu sendiri. Yang kedua, keluar dengan aku yang memaksanya keluar. Nah, selagi masih bisa milih, pilihlah yang baik. Tapi kadang-kadang ada untungnya kita dikasih sakit. Kenapa? Masih diarahkan oleh Allah. Duit tadi keluar untuk apa? Untuk yang baik. Coba kalau kita mengeluarkan duit tadi untuk apa? Untuk maksiat. Lah keluar duit, maksiat pula. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Nah, inilah pentingnya hati ini perlu bercahaya atau apa? Supaya yang tadinya apa? Jadi apa? Penghalang dibuka oleh kita semua. Dibuka oleh Allah. Dan kita ada minimal ada upaya. Ya, ada upaya. Untuk apa? Untuk mulai berpikir mana yang lebih nilainya apa? Ibadah dan manfaat, mana yang nilainya lebih kepada apa? Hura-hura. Ya. Nah, maka beliau ngasih pertanyaan, kaifa yusyriku qalbun? Bagaimana kamu pengen cahaya sedangkan kamu doa kamu apa? Rabbi syrah li sadri. Doanya itu terus. Ya. Bagaimana Allah akan membuka hatimu, memberikan cahaya pada hatimu sedangkan isi kepalamu, sedangkan yang kamu pandang apa? Dunia terus. Contoh kecil lah. Ya, contoh berikutnya. Shoot lewat motor yang lebih pendek. Apa gitu? Wah, kalau punya motor mah itu boleh lah. Ya, tapi pas nengok uang yang sholatnya lebih banyak dari kita, dah kata kita tergubris. Malah ngato yang ada. Deman sholat baik hidup nih. Allah. Ngapalah cuma itu. Terbalik gitu. Ya. Nengok ada wong yang nyanyinya pade. Wah, kalau besok baru anak kau itu mantapnya ya. Masuk iyo tuh. Nengok anak baca Qur'annya bagus. Ada apa kok kita tidak lebih tertarik anak kita bisa baca Qur'an? Itu bagian dari mana? Contoh. Ya. Makanya jadi wong tua tuh sebenarnya buat anak tuh simple. Nah, ayah kepengen kamu bertakwa. Dan doa ayah dibalik ketakwaan kamu Allah lengkapi kehidupanmu. Ya, jodoh yang baik, jodoh yang soleh, harta yang halal, ya, pekerjaan yang halal dan baik. Itu yang paling utama. Dan ini yang berat. Makanya sekedar saran doain untuk anak kita. Ya Allah jadikan mereka orang yang berilmu, bertakwa,
dan berakhlak yang mulia. Minimal itu doanya begitu, berilmu, bertakwa, dan berakhlak yang mulia. Karena mohon maaf, untuk jadi kaya itu tidak perlu bertakwa. Karena orang yang berkaya, orang yang tak bertakwa yang kaya ada enggak? Ada. Cuma sayangnya, walau kayanya orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu itu beda. Sama miskinnya uang yang bertakwa dengan tidak bertakwa, beda. Kalau miskin uang yang tidak bertakwa, lain modelnya. Miskinnya orang yang apa? Yang tidak bertakwa, lain. Isinya apa? Keluh kesah sepanjang hari. Tidak pernah menerima ketentuan Allah. Tapi kalau miskinnya, contoh kayanya orang bertakwa. Nabi Sulaiman duduk sama orang miskin. Waktu duduk tuh dia ngomong sama orang miskin, apa kata dia? Miskinun yujalisu miskinan. Apa kata miskin tadi? Ya Sulaiman, kamu nabi, kamu raja. Memang itu punya siapa? Itu punya Allah. Miskinun yujalisu miskinan. Kita ini akan sadar, Erik, miskin kapan? Kapan lah mati pakai kain kapan? Lah samo, kain kapan wong kayo sama kain kapan wong miskin sama. Kuburannya sama. Sekarang bae wong beli kuburan bagus. Diogi Hills, Grand Hills, itu mungkin kuburan ndak kate mungkar nakirnya. Ay, kalau ada galak juga meli gitu. Ya. Ternyata sama bae, wah ini mau goleaun. Sama bae di situ. Ya. Aduh, aku ini pas kemarin di Jakarta Macok nonton ini, dengar radio. Diogi Hills menyediakan berbagai macam paket model kuburan. Paket hemat. Harga cuma 50 berapa puluh juta gitu, ya. Pas ditengok ada brosurnya. Oh bukan PTP, iklan di Jakarta ada. Kalau yang ini yang sampai berapa ratus, sampai 500 juta tuh ada ini cat bangunan pucuknya. Mungkin tempat dia berteduh kali. Ya. Ya Rabbana ya Karim. Aduh baik sekarang ini. Teko kuburan wak di Jakarta tuh apa? Lah sama cak jadi apa? Properti. Aku nak jualan pula lama ini. Bagus ya. Ayo Pak, harga promo untuk berapa miliun. Tapi nak beli kuburan. Lah siap melilo Pak Topik. Ya, oke. Ya. Apa ini maksud dengan akwan? Anwaul makhlukat, berbagai macam bentuk makhluk. Makhluk apa baik? Harta, tahta, wanita, ya, kata-kata itu apa? Pujian. Kita ini fitrah manusia, senang nian, apa namanya? Makanya Ratu Balqis ketika ingin apa? Menggoda Nabi Sulaiman itu, dia buat hadiah emas yang banyak. Menurut Pak Yul, kalau kita naruh emas, nyimpen emas, itu di kotak yang bagus atau di kerdus yang buruk? Pasti itu. Bukan Pak Yul, aku juga sama. Kita naruh cincin beda mungkin bahasanya itu cincin biasa. Ini apa kelilingnya besi. Ya. Nah, ditaruh di kotak yang bagus, didesain yang bagus, bahkan gemboknya pun tidak gembok yang biasa. Datang Ratu Balqis dengan rombongannya. Dia nak nengok cak mana Sulaiman kalau nengok hadiah sebanyak ini. Ya. Kenapa? Dia memberikan surat kepada Ratu Balqis, kalau tidak kembali kepada Allah, saya akan datang memerangi apa? Memerangi kerajaanmu. Datang Ratu Balqis, itu dia nak nunjukkan kekayaan kehebatannya. Tapi sampai di kerajaan Sulaiman, dia kaget. Yang tadinya dia nganggap bawa hadiah yang luar biasa, sampai di kerajaan Sulaiman wak kaget. Ngapa? Satu, kandang kudonya, tempat kuda mising terbuat dari emas.
Acam-acam, tidak bergomas di sini. Ditengok wadah sampahnya, ya Allah. Mulai apa? Kita kalau nengok wong wadah apa? Ceboknya pakai emas. Acam-acam untuk cebok. Gerun juga gitu. Bangsa melamar, Pak. Yang tadinya ngenjuk 7 suku, caknya lah badek nian 7 suku nih. Sendal jepit. Wah, neter juga Ratu Balkis. Kenapa? Nabi Sulaiman ingin menunjukkan apa yang kau bawa itu apa? Remeh, temeh. Tapi apa yang kutawarkan? Allah, Malikal Mulki, Rajo Nyora, Rajo. Sehebat apapun yang kita pakai ini, Pak, ya, Wak, itu semuanya makhluk, tidak akan mencapai sebagai pencipta. Makanya dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha. Jalan di muka bumi itu jangan bangga nian. Jangan happy nian, punya harta jangan happy nian. Kenapa? Lan takhruqal jibal. Aduh ya Allah, lupa ya Allah. Kamu tidak akan nyampe ke langit dan tidak akan bisa menjeboli gunung. Tidak bisa kita nak mencapai gunung, itu tidak bisa. Yang bukit-bukit tinggi-tinggi itu tidak baca. Sehebat apapun dunia ini yang kita punya. Belum ada manusia sekaya Firaun. Belum ada manusia yang rajonya kehebatannya seperti siapa? Firaun. Belum ada orang kaya di dunia ini yang seperti Korun, belum ada. Dia yang sebegitu hebatnya,